tahun 2025. Tahun yang penuh dengan peluang dan tantangan baru. Dunia kita terus berkembang dengan cepat, dan teknologi memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dunia digital penuh dengan aktivitas. Setiap hari, miliaran orang terhubung melalui perangkat digital mereka, berbagi informasi, dan berinteraksi dalam cara yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bisnis berlomba-lomba untuk menarik perhatian. Persaingan sangat ketat. Setiap perusahaan berusaha untuk menjadi yang terdepan dengan inovasi dan strategi yang cerdas. Untuk sukses, Anda membutuhkan strategi pemasaran digital yang kuat. Ini bukan hanya tentang memiliki kehadiran online, tetapi juga tentang bagaimana Anda memanfaatkan data dan teknologi untuk mencapai tujuan Anda. Ini adalah peta jalan Anda menuju sukses. Dengan perencanaan yang tepat dan eksekusi yang efektif, Anda dapat mencapai hasil yang luar biasa. Kita akan menjelajahi strategi kunci untuk meningkatkan penjualan di tahun 2025. Dari analisis data hingga pemasaran konten, setiap elemen penting untuk kesuksesan Anda. Bersiaplah untuk menyelami dunia SEO, media sosial, dan periklanan online. Lanskap digital terus berubah, dan Anda harus selalu siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Apa yang berhasil kemarin, mungkin tidak berhasil besok. Selalu terdepan, itu penting. Anda harus terus belajar dan berinovasi untuk tetap relevan. Di Indonesia, pasar digital sedang booming. Dengan populasi yang besar dan semakin banyak orang yang terhubung ke internet, peluang untuk bisnis digital sangat besar. Jutaan calon pelanggan ada di online. Mereka mencari produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat dan efisien. Apakah Anda siap menjangkau mereka? Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menarik perhatian mereka dan mengubah mereka menjadi pelanggan setia. Video ini akan memandu Anda melalui tren dan strategi terbaru. Anda akan belajar dari para ahli di bidangnya dan mendapatkan wawasan yang berharga. Kami akan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Setiap langkah yang Anda ambil akan didasarkan pada data dan analisis yang mendalam. Anda akan belajar bagaimana menyesuaikan strategi Anda untuk dampak maksimal. Dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, Anda dapat menghadapi tantangan apapun. Bersiaplah untuk menaklukkan dunia digital. Dengan pengetahuan dan alat yang tepat, Anda dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa di tahun 2025 dan seterusnya. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Ini adalah proses untuk meningkatkan visibilitas situs web Anda di mesin pencari seperti Google. Dengan SEO yang baik, situs web Anda dapat muncul di halaman pertama hasil pencarian, yang berarti lebih banyak orang akan menemukan dan mengunjungi situs Anda. Ini adalah cara agar situs web Anda ditemukan di Google. Tanpa SEO, situs web Anda mungkin terkubur di halaman belakang hasil pencarian, yang berarti lebih sedikit pengunjung dan peluang bisnis. Di tahun 2025, SEO lebih penting dari sebelumnya. Tapi aturannya telah berubah. Google lebih pintar. Algoritma Google sekarang lebih canggih dan dapat memahami konteks serta kualitas konten dengan lebih baik. Google sekarang dapat memahami kualitas konten Anda. Ini berarti bahwa hanya mengisi halaman dengan kata kunci tidak lagi efektif. Google mencari konten yang benar-benar bermanfaat bagi pengguna. Isi keyword secara berlebihan sudah ketinggalan zaman. Praktik ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga dapat merugikan peringkat situs web Anda. Google ingin melihat konten yang informatif dan ditulis dengan baik. Konten yang memberikan jawaban yang jelas dan mendalam untuk pertanyaan pengguna. Konten yang memberikan nilai bagi pembaca. Ini berarti konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga mendidik dan bermanfaat. Anggap situs web Anda sebagai perpustakaan pengetahuan. Setiap halaman harus memberikan informasi yang berharga dan relevan. Jadikan itu sumber utama untuk industri Anda. Dengan demikian, Anda tidak hanya menarik lebih banyak pengunjung, tetapi juga membangun otoritas dan kepercayaan di bidang Anda. Google menghargai kepercayaan. Google ingin merekomendasikan situs web yang kredibel dan berwibawa. Disinilah EEAT berperan. Itu singkatan dari experience, expertise, keahlian, authority, kewenangan, dan trustworthiness. Situs web Anda perlu menunjukkan kualitas-kualitas ini. Tunjukkan kepada audiens Anda bahwa Anda adalah seorang ahli di bidang Anda. Berikan bukti pengalaman Anda. Bangun kepercayaan dengan bersikap transparan dan autentik.
Bagaimana Anda mencapai EAT? Mulailah dengan konten berkualitas tinggi, pamerkan keahlian Anda, dapatkan testimoni dari pelanggan yang puas, bangun hubungan dengan para pemimpin industri lain. Media sosial bukan lagi hanya tentang menyiarkan pesan Anda. Ini tentang membangun komunitas. Konsumen mencari koneksi. Mereka ingin terlibat dengan merek yang memiliki nilai yang sama. Di Indonesia, komunitas sudah tertanam kuat dalam budaya. Ini tercermin dalam cara orang menggunakan media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube berkembang pesat. Mereka menyediakan ruang bagi orang-orang untuk terhubung dan berbagi minat mereka. Bagian 5. Keaslian yang menjual, terhubung dengan konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia cerdas. Mereka sangat paham teknologi dan selalu mencari informasi terbaru tentang produk dan layanan. Mereka dapat membedakan yang palsu dari yang asli. Mereka menginginkan keaslian. Mereka menghargai produk yang memiliki cerita dan nilai yang jelas. Mereka ingin terhubung dengan merek yang tulus dan relevan. Mereka mencari hubungan yang lebih dalam dengan merek yang mereka pilih. Ini berarti transparan tentang nilai merek Anda. Konsumen Indonesia menghargai keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi. Ini berarti menunjukkan sisi manusiawi dari bisnis Anda. Bagikan cerita Anda. Ceritakan bagaimana produk Anda dibuat dan siapa orang-orang di baliknya. Biarkan pelanggan Anda mengenal orang-orang di balik merek Anda. Ini membantu membangun kepercayaan dan loyalitas. Pemasaran influencer sangat besar di Indonesia. Influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan keputusan pembelian. Tapi, ini bukan hanya tentang bermitra dengan selebriti terkenal. Ini juga tentang menemukan influencer yang benar-benar memahami dan terhubung dengan audiens Anda. Influencer mikro menjadi semakin penting. Mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dan lebih personal dengan pengikut mereka. Mereka adalah orang-orang dengan pengikut yang lebih sedikit, tetapi sangat terlibat. Mereka seringkali lebih dipercaya karena mereka dianggap lebih otentik. Mereka dianggap lebih relevan dan dapat dipercaya. Dengan bekerja sama dengan influencer mikro, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan konsumen Indonesia. Bagian 6. Periklanan bertenaga AI. Menargetkan audiens yang tepat. Kecerdasan buatan atau AI sedang mengubah dunia periklanan. Alat bertenaga AI dapat membantu Anda menargetkan pelanggan ideal Anda dengan presisi tinggi. Ini berarti iklan Anda dilihat oleh orang-orang yang benar-benar tertarik dengan apa yang Anda tawarkan. AI juga dapat membantu Anda mempersonalisasi iklan Anda. Bayangkan menampilkan iklan yang disesuaikan dengan minat dan preferensi individu. Inilah kekuatan AI. Ini tentang menyampaikan pesan yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Bagian 7. Etika keterlibatan. Periklanan yang bertanggung jawab di era digital. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Sebagai pemasar, kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan alat yang ampuh ini secara etis. Kita harus transparan tentang bagaimana kita mengumpulkan dan menggunakan data. Konsumen semakin peduli dengan privasi mereka. Mereka ingin tahu bahwa data mereka digunakan secara bertanggung jawab. Dengan beretika dalam praktik periklanan kami membangun kepercayaan dengan audiens kami. Bagian 8. Kekuatan 1. Strategi pemasaran digital terpadu. Dulu, saluran pemasaran terpisah. Anda memiliki tim SEO, tim media sosial, dan tim periklanan Anda. Tetapi dalam lanskap digital saat ini, saluran ini perlu bekerja sama dengan mulus. Strategi pemasaran digital terpadu menyatukan semua saluran Anda. Ini tentang menciptakan pengalaman pelanggan yang kohesif. Setiap titik kontak harus memperkuat pesan merek Anda. Bagian 9. Menavigasi perbatasan digital, ajakan bertindak. Dunia digital terus berkembang. Apa yang berhasil hari ini mungkin tidak berhasil besok. Kuncinya adalah beradaptasi. Tetap ikuti tren dan teknologi terbaru. Jangan takut untuk bereksperimen. Cobalah hal-hal baru. Lihat apa yang berhasil untuk bisnis Anda. Dan yang terpenting, jangan pernah berhenti belajar. Semakin banyak yang Anda ketahui tentang pemasaran digital, semakin baik Anda diperlengkapi untuk sukses di tahun-tahun mendatang.